جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا فعيدوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang penasaran seperti apa wajah dari para nabi? Jika ditanya begitu, nyaris seluruh isi bumi akan berkata iya. Terutama wajah dari Rasulullah SAW yang haram untuk digambarkan. Tetapi ternyata ada orang yang beruntung yang telah menyimpan lukisan asli dari para nabi yang berumur ribuan tahun. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja. Ada 14 lukisan dari 25 orang Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Pria itu menyimpannya di tempat paling rahasia. Tak ada yang tahu hingga para sahabat Nabi pun bertemu dengannya. Siapakah dia? Peristiwa itu terjadi di masa pemerintahan Hercules atau Heralius yang saat itu memimpin kerajaan Romawi. Seperti yang diceritakan oleh Al-Hafidh Iman Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Nabi Muhammad SAW biasa mengutus beberapa orang sahabatnya untuk berdakwah dan menyampaikan surat beliau kepada para penguasa. Saat itu, ada sekelompok sahabat yang ditugaskan mendatangi Raja Heraklius Konstantinus atau yang biasa dipanggil Hercules di kerajaan Byzantium yang menguasai Konstantinopel atau sekarang Istanbul, Turki, untuk mengajaknya kepada Islam. Raja Hercules merasa tertarik dengan ajakan sahabat Nabi SAW tersebut karena sejatinya ia sudah mengetahui kedatangan Nabi akhir zaman dari kitab Injil yang dia pelajari. Bahkan dalam sebuah riwayat, Hercules mengundang Abu Sofyan, paman dari Rasulullah SAW, untuk menyelidiki secara langsung tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah. Di pertemuan itu, Hercules meyakini jika Nabi Muhammad SAW memang utusan Allah yang diceritakan dalam Alkitab. Ia berkata kepada Abu Sofyan bahwa Muhammad dan pengikutnya akan menguasai dunia. Raja pun meminta para utusan Nabi untuk menginap di istana. Di malam harinya, Hercules membawa mereka ke tempat rahasia. Sebuah kamar terbuat dari emas yang di dalamnya terdapat pintu-pintu kecil. Setiap pintu kecil itu dibuka, dipampangkan sebuah lukisan yang memamerkan wajah dari para nabi. Para sahabat Nabi pun terkejut. Pintu pertama menunjukkan wajah Nabi Adam alaihissalam. Saat pintu pertama dibuka, terbentanglah selembar kain sutra berwarna hitam dengan gambar yang dibentuk dengan warna merah. Gambar pria itu, matanya besar, punggungnya lebar, dan lehernya tinggi. Ia tidak berjanggut dan terlihat tampan. Inilah tampak rupa dari wajah Nabi Adam alaihissalam. 2. Pintu kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam. Di pintu kedua, sutra hitam itu menunjukkan seorang pria berambut ikal, matanya sedikit kemerahan, dan tampak gagah dengan janggut yang rapi. Inilah gambar Nabi Nuh alaihissalam. 3. Rupa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pintu ketiga dibuka. Para sahabat melihat gambar pria itu dengan kulit yang sangat putih. Matanya indah, dahinya licin, pipinya tirus dengan janggut putih. Lukisan itu menunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang tersenyum. 4. Nabi Muhammad SAW. Para sahabat terkejut ketika pintu keempat dibuka.
Sebuah sutra putih dibentangkan. Wajah yang tertera di lukisan itu sangat mereka kenali hingga mereka menangis. Hercules tak menyangka jika lukisan itu adalah wajah Nabi Muhammad SAW. Namun Imam Baihaqi tidak meriwayatkan bagaimana rupa dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin karena beliau berhati-hati jika suatu hari nanti ada yang membaca kitabnya. Ada orang yang mulai melukiskan wajah Rasulullah SAW, padahal itu jelas dilarang. Setelah Nabi terakhir diutus, dikhawatirkan sebagian orang akan menyembah Nabi Muhammad tanpa ada yang bisa meluruskan mereka jika wajah Nabi Muhammad SAW dalam sebuah gambar. 5. Nabi Musa alaihissalam. Dikeluarkan sutra hitam dari pintu kelima. Tampak gambar seorang pria yang kulitnya agak kehitaman, rambutnya ikal, matanya agak cenderung ke dalam, pandangannya manik tajam dengan raut wajah yang serius dan sedikit galak. Susunan giginya terlihat rapi. Itulah Nabi Musa alaihissalam. 6. Nabi Harun alaihissalam. Di samping dari Nabi Musa alaihissalam, terdapat lukisan wajah seorang pria yang mirip dengannya. Namun wajah beliau tampak lebih ramah dari Nabi Musa alaihissalam. Dialah kakak dari Nabi Musa, yaitu Nabi Harun alaihissalam. 7. Nabi Lut. Di pintu ke-7 tampak gambar seorang pria berkulit sawo matang, tidak terlalu tinggi dan ramah. Itu adalah gambaran dari wajah Nabi Lut alaihissalam. 8. Nabi Ishaq alaihissalam. Pintu seterusnya menunjukkan lukisan seorang laki-laki. Kulitnya putih kemerah-merahan, hidungnya mancung, janggutnya tipis, gagah dan tampan. Itulah Nabi Ishaq alaihissalam. 9. Nabi Yakub alaihissalam. Di pintu ke-9 tampak seorang pria mirip dengan Nabi Ishaq, tapi bibirnya agak sumbing, walau begitu tetap terlihat tampan. Beliau adalah Nabi Yakub alaihissalam. 10. Nabi Ismail alaihissalam. Di pintu yang ke-10, gambar seorang laki-laki putih kemerah-merahan terbentang. Hidungnya mancung, tinggi orangnya, mukanya bercahaya, gayanya tenang dan khusyuk. Inilah kakek moyang dari Rasulullah SAW. Dia adalah Nabi Ismail alaihissalam. 11. Nabi Yusuf alaihissalam. Saat pintu ke-11 dibuka, terlihat wajah seorang pria yang mirip dengan Nabi Adam alaihissalam. Wajahnya seperti cahaya matahari yang menyilaukan. Dialah Nabi paling tampan, Nabi Yusuf alaihissalam. 12. Nabi Daud alaihissalam. Dari pintu ke-12 keluar satu gambar wajah seorang laki-laki dengan kulit putih kemerah-merahan. Betisnya kecil, berbadan besar, tidak terlalu tinggi dan membawa pedang di tangannya. Dialah Nabi Daud alaihissalam. 13. Nabi Sulaiman alaihissalam. Muncul lukisan pria dengan punggung lebar dari balik pintu ke-13. Kakinya panjang dan sedang menunggang kuda. Beliau adalah putra dari Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam. 14. Nabi Isa alaihissalam. Seorang pria muda, tampan, matanya indah dengan rambut tebal dan janggutnya berwarna hitam, ada di dalam sebuah lukisan di pintu yang ke-14. Lukisan itu menunjukkan gambar dari Nabi Isa alaihissalam. Para sahabat pun bertanya dari mana Hercules mendapatkan semua gambar ini. Hercules berkata, Nabi Adam pernah meminta kepada Allah supaya memperlihatkan bagaimana wajah dari para nabi keturunannya. Lalu Allah menurunkan kepada Nabi Adam lukisan yang memuat wajah para nabi. Nabi Adam alaihissalam pun menyimpannya di sebuah peti, kemudian menguburnya di tempat matahari terbenam. Di zaman Raja Zulkarnain,
Ia menemukan peti itu dan mengeluarkannya dari tanah, lalu diberikan kepada Nabi Daniel. Hercules bersumpah dia sangat ingin masuk Islam. Namun, ia hanyalah hamba Allah yang terlalu lemah untuk melakukannya. Ia merasa tidak mungkin meninggalkan agamanya karena kepentingan politik. Tidak akan mengizinkan seorang murtad menjadi raja Bizantium. Itu adalah keputusan yang sangat berat baginya, dan ia tak sanggup menanggungnya. Akhirnya, sahabat pun pulang ke Madinah, sedangkan Heraklius tetap dalam agamanya yang dulu. Sampai di Madinah, mereka bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Mereka pun menceritakan kejadian itu kepadanya. Mendengar kisah mereka, Abu Bakar menangis. Betapa kasihannya raja itu. Allah tidak membukakan pintu hidayah kepadanya. Padahal Heraklius memiliki tanda kebesaran Allah di dalam istananya. Berapa banyak orang yang telah masuk Islam, padahal tidak ada satupun lukisan seorang nabi di rumahnya. Masalahnya, di manakah gambar-gambar itu sekarang? Hanya Allah yang tahu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.